Bagaimana caranya kami melakukan pesugihan itu, Ki? Tanya Malik. Kamu harus merelakan istrimu untuk tidur dengan siluman itu pada Selasa Kliwon. Namun, setelah beberapa minggu dirawat, Malik tak kunjung sembuh. Bahkan penyakitnya menjadi lebih parah. Kulitnya mengeluarkan bercak merah, darah, dan nanah. Balik lagi di channel cerita hororku bersama gua Ardan yang akan selalu memberikan cerita-cerita horor yang sangat menyeramkan. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini atau klik video ini. Semoga kalian tambah rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Udah lama banget nih kita nggak tetap mata. Kemarin ya, kendala teknis lah. Jadi gue cuma ngasih voice-nya aja, tapi tetap gue ceritain kok juga kok. Cerita-cerita ya pesugihan sih, kayaknya lagi rame tuh cerita-cerita pesugihan nih. Dan buat kalian yang mau requestnya kayak, bang cerita horor di pegunungan dong, atau cerita horor di kos-kosan, atau cerita horor apa, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar ya. Nanti gue cari ceritanya dan gue bakal ceritain cerita horornya versi gue. Oke, video kali ini gue bakal ceritain pelaku pesugihan ular, siluman ular. Yang dimana si pelaku pesugihan ini, dia tuh melanggar pantangan ritual pesugihan ular tersebut. Gak pakai lama, gue bakal langsung ceritain cerita horornya seorang pelaku ritual pesugihan siluman ular yang dimana dia melanggar pantangan ritual tersebut. Tapi sebelum gue lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe channel cerita horor, tolong di subscribe dulu dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Oke, langsung aja cerita hororku dimulai. Bendera kuning telah dipasang di depan rumah milik Rara. Para penduduk desa bergiliran mengirimin beras nih dan uang untuk membantu Rara yang sedang ditimpa kesedihan karena suaminya Malik baru saja meninggal tadi pagi setelah 2 bulan menderita penyakit kulit. Namun sakit kulit yang diderita Malik tidak dapat didiagnosis oleh dokter. Makanya tepat hari ini Malik menghembuskan napas terakhir akibat tidak kuat dengan penyakit yang tidak ada obatnya itu. Kematian suaminya itu membuat Rara tidak bisa memendam lagi rahasia yang sudah disimpan lamanya. Di rumah duka, banyak orang yang sedang membisikkan sesuatu yang membuat mereka heboh. Kabar itu berasal dari petugas yang memandikan jasad Malik. Katanya kulit Malik sangat licin dan banyak sisik yang keluar dari kulitnya ketika digosok. Selain sisik, sekujur tubuh Malik juga berkali-kali mengeluarkan darah segar saat dimandikan. Kabar itu akhirnya sampai di telinga Rara. Untuk meredam keributan, seorang ustadz yang bertugas mengimami sholat jenazah akhirnya mendekati Rara. Nah Rara, bisa ceritakan apa yang terjadi dengan suamimu? Sambil menangis sesenggukan, Rara menjawab, Kami menyesal Ustadz telah berbuat dosa. Tidak apa-apa Rara, ceritakan saja, biarkan jiwa Malik tenang, agar tidak jadi pergunjingan tetangga lagi. Kami sudah menjadi manusia laknat Pak Ustadz karena melakukan pesugihan. Malik dan Rara dilanda kemiskinan luar biasa saat itu. Usahanya Malik berupa toko bangunan tiba-tiba bangkrut. Sudah hidup serba pas-pasan. Kini Malik dan Rara harus menghadapi kenyataan kalau usaha mereka tuh gagal. Awal mulanya mereka bisa bertahan dengan keadaan itu.
Mereka yakin banget nih, suatu saat nanti pasti ada jalan untuk mereka untuk bangkit kembali. Namun keyakinan itu runtuh tak kala anak pertama mereka lahir. Malik dan Rara butuh biaya besar untuk persalinan. Dan juga untuk merawat bayi itu setelah lahir pasti butuh banyak biaya lah yang dikeluarkan. Mereka menyerah. Akhirnya Malik dan Rara setuju untuk pergi ke salah satu dukun agar dapat membantu mereka kaya raya secara instan. Saat menceritakan keadaannya, Malik dan Rara diberi saran untuk melakukan pesugihan siluman ular. Bagaimana caranya kami melakukan pesugihan itu, Ki? Tanya Malik. Kamu harus merelakan istrimu untuk tidur dengan siluman itu pada Selasa Kliwon. Mendengar hal itu, Malik dan Rara terkejut bukan main. Malik tentunya tidak ingin membiarkan istrinya yang sangat dicintai itu untuk tidur dengan orang lain, apalagi dengan siluman ular. Akan tetapi mereka tak punya pilihan lain. Dengan berat hati mereka mengiyakan saran dukun tersebut. Akhirnya Malik dan Rara datang ke dukun itu di hari yang telah ditentukan, yaitu Selasa Kliwon. Dukun tersebut sudah menyiapkan ruangan untuk Rara, sementara Malik menunggu istrinya di luar. Tak lama kemudian dukun itu mulai memanggil siluman ular itu untuk memasuki kamar Rara. Setelah beberapa jam menunggu, ritual itu pun selesai dilakukan. Malik dan Rara bergegas pulang. Namun langkah mereka terhenti tak kala dukun itu menghentikan mereka untuk mendengarkan perkataannya. Ingat, kalian tidak boleh melakukan hubungan di Selasa Kliwon. Itu pantangan satu-satunya yang harus kamu hindari kalau kamu tidak ingin pesugihan ini berakhir, kata dukun itu. Malik dan Rara hanya mengangguk dan kemudian langsung berpamitan pulang. Beberapa bulan setelah melakukan ritual itu, Malik diam-diam menjadi orang kaya baru di desanya. Malik sudah tidak khawatir dengan biaya persalinan anaknya lantaran dia sudah punya banyak uang. Malahan Malik berencana untuk membelikan baju dan sepatu cantik untuk anak pertamanya itu dan membelikan apapun yang dibutuhkan oleh istri dan anak-anaknya. Untuk menutupi perbuatannya dari kecurigaan orang, Malik memutuskan untuk berjualan soto ayam. Berkat dorongan dari uang pesugihannya, soto ayam Malik kini sudah memiliki banyak cabang. Dengan kekayaan berlimpah, Malik membangun rumah besar dan membeli mobil mahal. Kesuksesannya itu membuat orang desa mengaguminya. Ia diundang ke berbagai acara desa untuk membagikan tips menjadi orang sukses sampai kaya raya seperti itu. Namun suatu hari Malik hilaf. Ia tak sengaja melanggar pantangan dari dukun itu. Tepat pada malam Selasa Kliwon, Malik dan Rara melakukan hubungan intim tanpa sedikit pun mengingat kalau mereka tak boleh melakukan itu. Naasnya, kecerobohan itu berimbas buruk kepada Malik. Keesokan harinya, Malik merasakan gatal yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Rara kemudian memberinya obat gatal-gatal untuk Malik. Tapi rasanya obat itu tidak menghilangkan gatal di tubuh Malik sama sekali. Akhirnya mereka memutuskan untuk membawa Malik ke rumah sakit. Pada mulanya dokter mengatakan kalau ini sakit gatal biasa, alergi lah. Malik lalu dirawat di rumah sakit dengan resep dokter yang diberikan. Namun setelah beberapa minggu dirawat, Malik tak kunjung sembuh. Bahkan penyakitnya menjadi lebih parah.
Kulitnya mengeluarkan bercak merah, darah, dan nanah. Malik udah gak kuasa tuh untuk menggaruk tubuhnya yang gatal. Kelakuan Malik itu justru menambah kesakitan yang dideritanya. Saking digaruk, saking gatal, dan darah dan nanahnya tuh keluar terus pas digaruk sama Malik. Ra, aku menyesal telah melanggar pantangan itu. Aku lebih menyesal lagi karena sudah melakukan dosa besar. Kita melakukan pesugihan. Walaupun kita sudah banyak uang, sukses dan kaya raya, tapi untuk apa bila akhirnya kesakitan ini tidak ada ujungnya? Itu adalah kata-kata terakhir yang dilontarkan Malik sebelum ajal akhirnya menjemputnya.